Baik rekan-rekan, maka Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang telah memasuki di tanggal 18 bulan Syawal. Ya. Tanggal 18 bulan Syawal. Jadi baru 2 pekan ya. Bulan Ramadan meninggalkan kita semuanya. Baru 2 pekan. Nah, seringkali apa aktivitas Ramadan yang baik itu ya, di siang hari kita siam gitu ya, di malam hari kita qiyam ya, kita sholat tarawih, qiyam Ramadan. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa baik. Namun seringkali selesai Ramadan juga selesai lagi itu gitu ya. Bulan Ramadan kemarin kita berapa kali kita khatam Al-Quran? Sekali ya. Kalau sekali berarti sehari 1 juz gitu kan. Nah sekarang dilanjutin lagi mestinya gitu ya. Nah inilah seringkali Ramadan kita itu luar biasa, ibadah kita meningkat tajam gitu kan. Selesai Ramadan selesai juga itu ya. Kalau toh berkurang harus mestinya nggak drastis, paling tidak sebelum Ramadan kita seperti apa, setelah Ramadan itu ada peningkatan gitu ya. Sebelum Ramadan kita jarang-jarang puasa atau nggak pernah puasa sunnah, selesai Ramadan kita puasa. Sekarang bulan Syawal itu ada puasa sunnah kan, 6 hari ya, boleh kita laksanakan terus menerus ya, atau kita laksanakan selang-seling. Kalau terus menerus kita mungkin kalau kerja repot gitu kan ya, pakai selang-seling ya, silahkan teknisnya. Yang penting di bulan Syawal kita 6 hari kita puasa. Sudah dapat berapa kali ya? Saya baru dapat 3 kali gitu kan, masih kurang 3 kali, masih ada waktu kan, baru tanggal 18, kuenya masih banyak. Nah, jadi malas sudah puasa ya. Jadi ini yang, nah training Ramadan itu ya, pelatihan Ramadan ini setelah sebulan penuh kita dilatih terus ya, di training. Siang hari kita puasa, malam hari kita qiyam gitu. Apa tujuannya? Agar kita itu takwa ya kan, kutiba alaikumussyam itu la'allakum tattaqun, agar kita itu takwa. Dan takwa ini merupakan bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sebaik bekal itu adalah takwa. Teman-teman kemarin pulang kampung, tidak lama pulang kampungnya, ada 2 pekan ya. Pulang kampung 2 pekan itu kan bekalnya kita ngitung kan, ini bekalnya berapa ini, cukup pulang kampung 2 minggu ini. THR kayaknya kurang kalau THR aja gitu kan ya, ngambil dari tabungan gitu kan, itu dihitung ya, perjalanannya berapa, kebutuhan dananya ya, entah ke kampungnya balik lagi ke sini berapa, di kampungnya berapa, itu kan perhitungan bekal. Nah kira-kira juga kita hidup di sini bekalnya berapa banyak gitu kan. Nah Allah Rahman dan Rahim kepada kita, kata Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sebaik bekal hidup kita itulah takwa. Karena dengan takwa ini ya, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, dan takwa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan makhraj ya, jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita itu hidup kita penuh dengan masalah, namun dengan takwa insya Allah masalah itu akan ada jalan keluar, ada solusi gitu. Nah ini yang mesti kita renungkan bersama-sama ya. Hidup pasti punya masalah ya, hidup punya masalah, namun dengan takwa kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Makanya ini Allah mentraining kita, mendidik kita, membina kita gitu kan, agar kita itu melaksanakan puasa, selesai puasa kita punya bekal cukup, yaitu apa? Takwa.
Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, takwa itu seperti apa? Gitu kan? Takwa yang paling mudah pengertiannya itu adalah kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi, meninggalkan larangannya, kan gitu. Jadi perintah itu kita cepat, kita respon terhadap kebaikan-kebaikan itu mudah, namun di saat maksiat kita itu apa? Nggak tertarik gitu. Ya, kita mudah juga meninggalkan kemaksiatan. Dan inilah ketakwaan. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib beliau menyebutkan takwa ini, kata beliau, adalah al-khaufu minal jalil. Munculnya rasa khauf, ya, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Nah, sekarang selesai Ramadan, kira-kira khauf kita, ya, takut kita kepada Allah itu meningkat enggak? Kita takut terhadap binatang buas, gitu kan? Berarti kita jauh dari binatang buas itu. Ya, kita takut kepada kegelapan, kita tidak mau masuk ke ruang-ruang gelap. Takut kita. Namun kalau kita takut kepada Allah, bukan jauh dari Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah dan kita akan semakin mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, sekarang itu kita terhadap kebaikan itu lebih respon nggak gitu, lebih mudah nggak melaksanakan. Nah, semestinya al-khauf itu adalah kita semakin baik, ya. Makanya ada orang sholat, ya Pak, orang sholat itu nggak ada yang mengambil jumlah rakaat, itu nggak ada, mengurangi nggak ada, ya. Sholat ya sholat gitu kan, walaupun kita sibuk sekali, ya kalau zuhur yang 4 rakaat, nggak berani kita mengurangi 3 rakaat, walaupun sholat kita sendirian, gitu. Karena al-khauf minal jalil gitu, munculnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat kita wudhu berkumur-kumur dalam kondisi puasa, kita nggak berani kan, nelan dikit aja, gitu. Itu al-khauf minal jalil. Gitu. Nah, demikian juga aktivitas kita keseharian, kalau kita sertakan Allah dalam aktivitas kita, nggak ada yang menyimpang itu dalam aktivitas kita keseharian. Nah, sekarang ini kan luar biasa ya, peristiwa yang sangat sekarang masih heboh itu adalah peristiwa tentang perpanjangan kontrak karyawati, gitu kan, istilahnya staycation gitu ya. Jadi nginep bareng atasan semalam gitu, baru diperpanjang. Ya kalau pengen perpanjang, nginep bareng semalam gitu ya. Nah, itu kan ini rusak gitu ya. Itu al-khauf minal jalil ini di mana gitu ya. Ya, perpanjangan kontrak itu harus ada staycation dulu, syaratnya itu. Bahkan ada PT itu cuma terima karyawati yang cantik-cantik gitu. Itu apa hubungannya ya? Gitu ya. Itu memang pajangan apa gitu kan ya. Kan orang kan bukan untuk pajangan bekerja. Jadi mereka makan Allah Subhanahu wa taala ini ya al-khauf minal jalilnya itu hilang, katakan. Orang maksiat itu mudah sekali. Gitu. Ya. Nah, ini apakah dia itu tidak memikirkan dampak berikutnya gitu ya, entah dampak sosial. Itu kan ada yang trauma juga. Ya kan, ada wanita yang staycation dengan atasannya, diperpanjang kontraknya, akhirnya nggak mau masuk kerja, nggak berani kerja dia. Gitu. Udah diperpanjang malah nggak berani kerja, malu dia. Gitu kan. Jadi kan merusak kepribadian seseorang gitu. Kasihan gitu. Nah, kalau perempuannya itu dia sadar begitu, tapi kalau dia malah nekat gitu kan, dia sudah dirusak kehormatannya, akhirnya nggak mau sendirian, dia rusak. Dia ngajak temennya juga agar rusak temennya. Gitu, malah jadi agen dia. Ya, kenapa? Karena dia nggak mau sendirian, kayak dendam gitu, nggak mau sendirian dia.
ya temannya juga dirusak dengan semuanya. Nah ini kan lebih bahaya lagi. Nah sekarang itu di kontrakan-kontrakan sudah muncul gitu kan, apa ditemukan bayi gitu kan, entah hidup entah mati gitu. Itu kan luar biasa. Ini dampak dari staycation apa ini gitu kan. Nah ini hati-hati teman-teman juga ini, banyak karyawati kan di sini kan. Nah, ini. Banyak kontrak juga banyak. Ya, awasin atasan-atasan itu. Saya ada temen ya yang ini, itu kemungkinan yang main itu ada level-level bawah itu katanya, karena yang atas nggak kenal orang-orang atas itu ya, jadi kasih rekomendasi gitu kan, yang rekomendasi kan yang paling yang di mana itu level apa itu, dapat rekomendasi nih staycation dulu gitu, karena bahaya. Nah, inilah ya, tapi sekarang ini juga jadi masalah tersendiri. Dibuka pengaduan gak ada yang ngadu kan? Ya malu dia. Gitu kan, wanita itu gak ada yang ngadu, malu. Gitu. Saya berharap tuh pada bermunculan ngadu gitu kan, dari PT-nya mana segala macamnya, yang mudah-mudahan nanti di sini nggak ada lah gitu ya. Ya itu kan wah repot itu kalau ada. Aduh, pengajian kita rusak. Ini. Ya, jadi sekarang banyak PT yang klarifikasi kan, banyak karyawan putrinya itu ya, tempat sini PT ini nggak ada, tempat ini nggak ada. Memang pada ngaku nggak ada ngaku kan, nah, klarifikasi nggak ada, nanti ada, waduh ya kan malu. Sekarang itu malah muncul, dulu waktu datang dari kampung ke sini gitu kan, itu polos-polos gitu kan, polos yang dari kampung. Setelah di sini itu dandanannya menor gitu ya, itu masya Allah ya, glowing ya. Jadi ya mungkin apa gara-gara apa ya ini. Makanya al-khawfu minal jalil inilah sangat penting, perlu kita sebarluaskan, kita hidupkan, kita tebarkan. Agar apa? Ya kehidupan itu kalau al-khawfu minal jalil itu muncul, hidup itu aman, nyaman gitu, tenang gini. Ya, kenapa? Karena orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diawasi oleh temennya gitu kan, oleh atasannya, enggak, diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada khalifah di Bani Umayyah, namanya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Itu saat itu adalah putri beliau nangis untuk dibelikan baju baru menjelang Lebaran. Karena dia bilang teman-teman saya sudah banyak yang punya baju baru. Gitu. Dia minta kepada ayahnya adalah khalifah. Kenapa belum punya baju baru? Gitu. Karena kan mungkin anak-anak itu kalau beli baju baru itu cerita sama temen-temennya gitu ya, wah aku sudah beli gitu kan, warnanya ini gitu. Saya dulu juga sama, di saat kecil itu orang tua saya, ibu saya itu beli sendal, saya itu belinya itu jauh-jauh hari, setelah beli itu disimpan pokoknya untuk Lebaran gitu, nggak boleh pakai nanti pas Lebaran. Itu cerita-cerita gitu, udah beli ini teman-teman gitu. Ya mungkin sama juga seperti itu ya, karena putrinya cerita ya, minta belikan baju baru, merengek-rengek, menangis gitu ya. Sang ayah nggak punya duit, khalifah tuh nggak punya duit gitu kan, dia langsung menemui bendahara negara, minta agar gaji bulan depan dibayarkan saat ini. Kalau sekarang kok kasbon gitu ya, kasbonnya kalau di PT nggak dapat ya, kasbonnya di koperasi ya. Gitu. Nah ini karena kepala negara datang ke Menteri Keuangan, gitu kan, wajar. Menteri Keuangannya ngomong gini, ya Khalifah, apakah ada jaminan Anda bisa hidup sampai bulan depan?
Kalau ada jaminan akan saya kasih. Kalau nggak ada jaminan ya nggak berani juga. Gitu. Loh ini Menteri Keuangannya sama presidennya ngomong begitu loh, berani. Akhirnya apa? Sang khalifah juga nggak berani ngambil, karena nggak bisa menjamin dirinya bisa hidup sampai bulan depan. Gitu. Itu al-khawfu minal jalil itu. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kasbon saja nggak berani. Karena kasbonnya kepada negara. Gitu. Kalau sama PT mungkin pemiliknya gampang ya, udah ikhlasin udah yang meninggal. Gitu kan, atau potong pesangon gitu kan. Ini. Akhirnya apa, sang khalifah manggil putrinya, disampaikan, apakah Ananda itu senang kalau ayah di neraka? Lebih senang mana, ayah di surga bersama dengan Ananda? Gitu. Disampaikan. Anaknya bilang, wah enak sama ayah di surga. Gitu. Kalau begitu kita pakai baju yang ada. Gitu. Itu sudah diajarkan al-khawfu minal jalil. Akhirnya apa? Ya nggak jadi beli baju baru. Karena nggak berani kasbon sang khalifah. Ya, itu sampai demikian. Nah, sekarang itu undang-undang Ciptaker itu kayaknya yang buat tuh gimana gitu. Ya, itu merasa nggak sih diawasin sama Allah gitu. Kayak mensengsarakan orang lain, kok seneng banget gitu. Saya itu yang di rumah, yang suka bantu di rumah, itu suaminya awalnya itu dikontrak di PT itu tahunan, terus per apa bulanan, 6 bulan atau apa gitu kan, terus berubah kontrak jadi bulanan, setiap itu tanggal berapa tanda tangan kontrak bulan besok kan gitu. Menjelang Lebaran kemarin nggak diperpanjang kontraknya, menghindari THR gitu. Namun diperpanjang habis Lebaran, diperpanjang, namun bukan karyawan kontrak, namun karyawan magang. Udah bertahun-tahun karyawan magang. Bedanya apa? Kalau kontrak itu ada UMR, kalau magang itu ya semaunya yang gaji kali. Ya, mungkin separuh dari kontrak gitu. Lalu itu orang karir kok bukannya nambah bagus itu ya. Ini malah dari kontrak tahunan, bulanan, terus kontrak magang, kemana turun, padahal udah bertahun-tahun di situ. Ini karena apa ya tadi? Karena pakai aturan-aturan itu. Itu apa nggak dipikirin? Ya kalau perusahaan selama itu aturan menguntungkan dia akan dilaksanakan, gitu kan? Gitu. Nah, al-khawfu minal jalil. Ini dosanya presiden banyak banget itu. Berapa banyak itu yang disengsarain gara-gara itu. Ya mungkin teman-teman yang sudah karyawan tetap selamat ya, yang udah karyawan tetap nih. Ya, yang masih kontrak, waduh ini harap-harap cemas itu. Ya, makanya tahun 2024 ganti presiden. Ya, harus ganti presiden yang punya visi ke depannya itu bagus gitu. Ya kalau cuma presiden main tiktokan mulu terus ngurusin apa kira-kira. Ya. Jadi terkenal di medsos aja, presiden medsos aja. Gitu. Jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz itu negara satu dalam kondisi bangkrut, defisit anggarannya. Ya. Kebijakan dari kepala negara mengembalikan kekayaan dia yang dulu diambil dari negara. Kembaliin. Istrinya punya emas banyak, dibalikin ke negara. Mungkin juga nggak enak, menteri-menteri ini ikutan, jangan-jangan. Ya, membantunya ikut-ikutan juga lah, dibalikin sebagian ke negara. Akhirnya negara nggak defisit lagi, untung. Gitu. Dan sekitar 3 tahun beliau memerintah itu kan awalnya negara dalam kondisi defisit anggaran, ya kekurangan anggaran. Saat itu anggarannya berlebih, pengen mencari orang yang berhak. Orang yang mau menerima zakat itu sulit. Kayaknya orang udah aman, nyaman gitu, nggak mau pakai. Kalau sekarang kalau dibuka BLT gitu kan, bantu langsung tunai itu orang langsung daftar semuanya itu.
yang daftar semuanya. Ya kenapa ya? Karena tadi contoh-contoh kebaikan itu nggak bermunculan saat ini. Nah contoh kan bukan dari bawah kan, kalau contohnya dari atas namanya contoh. Kalau dari bawah nggak terlihat, kalau dari atas kan terlihat. Nah ini, makanya di al-khawfu minal jalil ini harus betul-betul sekarang ini dimunculkan, dihidupkan. Ya, jadi agar orang itu melakukan apa-apa melibatkan Allah ini, kan? Allah murka nggak ini? Kayak orang sholat tadi loh, ya nggak berani dia ngurangin jumlah rakaat itu, walaupun lagi sibuk kejar pekerjaan, nggak berani. Sholat zuhur jadi 3 rakaat tuh nggak berani. Al khawfu minal jalil. Puasa juga lagi puasa nggak berani lah makan sedikit, nggak berani. Ya, al khawfu minal jalil. Makanya nih kita hidupkan ya budaya kesertaan Allah dalam berbagai aktivitas. Bukan hanya ibadah yang mahdoh saja, namun juga berbagai aktivitas kita sertakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Kalau ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan siapkan tempat tinggal kita nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan al-khawfu minal jalil ada pada diri kita semuanya, dan semoga kita dikelompokkan Allah sebagai insan mutakin, hamba Allah yang bertakwa, dan semoga berbagai kesalahan kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.